Pernah nggak kalian ngalami produk hero kalian tiba-tiba menjadi sepi? Padahal sebelumnya lancar, ada order setiap hari, banyak yang tanya produk tersebut, tapi tiba-tiba tidak ada orderan. Banyak di sini yang kemudian ngerasa, wah jangan-jangan Shopee baru sepi nih, marketnya memang baru lesu. Padahal yang harus teman-teman pahami, bahwa di Shopee itu menggunakan sistem ranking. Ketika produkmu diindikasi tidak layak untuk mendapatkan tambahan traffic atau pengunjung, maka trafficnya akan dialihkan ke produk lain yang dianggap lebih potensial. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi sebenarnya Shopee ini tidak pernah sepi. Nah, juga teman-teman harus pahami bahwa ketika kita mengalami hal ini, kita harus tahu masalahnya apa dan solusinya apa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa problem terbesar ketika produk kita tiba-tiba menjadi sepi dan bagaimana cara menghidupkannya lagi. Saksikan video ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan onlinemu. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagi teman-teman yang mengalami tiba-tiba produknya itu sepi, produk potensialnya nggak laku, produk hero-nya menurun, itu karena apa? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin menekankan bahwa poin pentingnya adalah traffic atau pengunjung di Shopee itu tidak dibagi secara adil. Jadi contohnya ya, kalau hari ini di Shopee ada 100 pengunjung dan kemudian di Shopee itu hanya tersedia 100 toko, bukan berarti setiap toko akan mendapatkan 1 pengunjung. Bisa jadi ada 1 toko yang langsung mendapatkan 50 pengunjung, yang lain hanya 1, bahkan yang lain nggak dapat. Jadi tidak dibagi secara adil. Ini semua persaingan dan ini semua adalah sistem yang membagi. Bukan berarti Shopee tidak suka dengan kamu, Shopee tidak suka dengan tokomu, itu nggak ada. Semuanya dinilai dari sistem dan algoritma yang menjalankan. Nah, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa produk-produk yang memang menyenangkan sistem pasti akan diberikan tambahan traffic yang lebih banyak. Jadi kalau sekarang produkmu ini tiba-tiba sepi, berarti ada something yang harus dioptimalkan lagi karena berarti produkmu mulai ditinggalkan oleh sistem. CTR adalah poin pertama ketika produkmu mulai turun. CTR-nya adalah click-through rate. Ini adalah perbandingan antara produk Anda ditampilkan oleh sistem dibagi dengan konsumen klik atau tidak. Nah, ini adalah testing pertama dari sistem. Jadi, ketika Anda ini punya produkmu sudah jalan, setiap hari produk kita itu ditesting. Bahkan sebenarnya tidak setiap hari ya, mungkin setiap menit produk kita akan ditesting. Bahkan mungkin setiap detik ya, ditesting, dimunculkan ke berbagai calon konsumen dan muncul di hadapan calon konsumen dan nantinya di sana ada klik atau tidak, konsumenmu tertarik atau tidak. Nah, poin pentingnya ketika produk Anda ini turun berarti kemungkinan besar CTR produk Anda itu mulai turun, di mana sistem mulai merasa rugi dibandingkan memberikan pengunjung atau menampilkan produk Anda di dalam platform sehingga tidak ada klik. Mereka mulai memberikan slotnya ke produk yang lain. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi teman-teman kalau mengalami hal seperti ini di mana tiba-tiba hero produkmu turun, teman-teman pertama kali cek CTR-nya. Karena CTR-nya adalah basis pertama dari perhitungan sistem untuk meninggikan produk Anda ataupun mulai menurunkan produk Anda. Nah, sebenarnya di Shopee kita ini sudah diperlengkapi dengan data yang sangat mudah untuk diolah. Seperti contoh ya di laptop ini. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari data produk. Teman-teman cukup simpel, masuk ke seller center Shopee, masuk ke bagian performa toko, kemudian masuk di bagian performa produk dan tarik data paling nggak 30 hari, minimal 7 hari. Jangan data baru kemarin, baru 1 hari sepi, kemudian teman-teman panik. Cek 7 hari atau enggak paling nggak 30 hari. Di sini kita pakai parameter pesanan siap dikirim karena ini yang sudah convert ke pesanan. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya di sini jumlah produk dilihat dan kemudian produk diklik. Nah, ini adalah parameter yang bernama CTR tadi. Cara hitungnya gimana? Simpel. Teman-teman cukup bagi produk diklik dibagi jumlah produk dilihat. Jadi contoh nih ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini produk dikliknya 2.700 sekian. Jumlah produk dilihatnya 38.000. Jadi kalau teman-teman hitung tinggal 2.700 dibagi 38.000 dikalikan 100%. Nah, kalau dari data ini kita bisa dapatkan hasilnya adalah kurang lebih di angka 7% ya.
Jadi ini adalah satu hal yang teman-teman bisa kontrol setiap bulan atau mungkin kalau mau setiap minggu nggak apa-apa. Kalau mulai turunnya drastis itu warning. Karena ketika nanti hasil CTR-mu turun, bisa dipastikan ordernya juga akan turun. Karena ini logika dasar aja. Ketika produk kita dinongolkan ke lebih banyak orang, di sanalah peluang produk kita terjual kan lebih besar karena lebih banyak orang yang lihat. Kalau semakin yang lihatnya turun, Anda mungkin masih bisa dalam tanda petik selamat. Kalau apa memang konsumen yang lihat ini benar-benar konsumen loyal, masih pada mau klik, masih pada mau beli. Tapi kalau dilihat secara garis besarnya, biasanya ketika CTR-mu turun, indikasinya nantinya pengunjungnya turun, pengunjung turun, konversi turun, kemudian omsetnya pun turun. Jadi teman-teman cek semua data produk teman-teman di sini, atau mungkin yang teman-teman ngerasa kenapa tiba-tiba sepi, kenapa tiba-tiba turun. Nah, di sini ada panduan datanya. Anda cek ya jumlah kliknya, jumlah dikliknya berapa, jumlah dilihatnya berapa. Kalau teman-teman semakin ke bawah, ini juga makin banyak yang kita lihat. Kalau yang tadi ini terkesan bagus ya, yang lihat banyak, kemudian juga yang klik banyak, ini kan kesannya bagus. Tapi kalau teman-teman makin ke bawah, biasanya data produk itu nggak merata. Nah, di bagian-bagian yang kalian merasa produk Anda turun, Anda cek di sini. CTR yang bagus itu berapa? Kalau secara sistem, CTR ini didorong paling tidak di angka 2%. Jadi kalau teman-teman mendapati di sini CTR-mu tidak sampai 2%, berarti harus ada yang dioptimalkan kembali, ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan CTR itu bisa turun? Paling tidak ada 4 hal yang teman-teman bisa cek dan bisa optimalkan. Yang pertama adalah Anda kalah di bagian thumbnail atau bagian utama. Kita semua tahu sekarang thumbnail di Shopee ini saingannya ngeri-ngeri ya teman-teman ya. Kita bisa lihat banyak sekali yang menggunakan pakai AI, kemudian pakai jasa foto profesional, dan mereka pun editnya nggak main-main. Jadi di sini sekarang kita harus tahu bahwa thumbnail atau foto utama yang muncul itu benar-benar medan pertempuran. Nah, di sana kalau Anda masih menggunakan mungkin foto yang sudah lama, foto yang kurang update, atau mungkin foto zaman keemasan dulu yang masih foto seadanya tapi rame, foto real picture tapi ternyata tidak semenarik dulu. Nah, Anda harus mulai berpikir, apakah ini waktunya untuk mengganti thumbnail? Karena foto yang terlihat, yang pertama, itu adalah gerbang utama untuk konsumen mau masuk ke toko Anda atau enggak. Jadi pastikan, teman-teman lihat, cek kondisi pasar saat ini. Nah, cara surveinya sebenarnya simpel, teman-teman. Saya tunjukkan ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman, tampilan ketika, anggap aja teman-teman mau belanja di Shopee. Ini saya via PC, sekarang sangat jarang sekali orang yang belanja via PC. Tapi saya mau contohkan lebih enak teman-teman nanti ceknya via HP ya. Contoh di sini ya, kita mau belanja kemeja batik pria. Nah, kita bisa lihat di sini yang muncul pertama kali di sini adalah yang dianggap oleh sistem berpotensi paling bagus untuk terjadi penjualan atau paling enggak paling bagus untuk mendapatkan klik dari sisi CTR. Nah, teman-teman bisa survei di sini ya. Kita lihat sekarang gambarnya ya, bagus-bagus, sangat jarang sekali yang gambarnya tuh sangat biasa. Di sini teman-teman bisa mulai survei apa yang bisa dioptimalkan dari gambar produk Anda. Karena ini adalah gerbang utama untuk orang itu mau masuk ke toko Anda atau tidak. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus akui harga. Harga ini bukan berarti harus murah, tapi harganya kompetitif dan menarik. Contoh ya teman-teman di sini ya, kita bisa lihat di sini, ini harganya pada flat-flat seperti ini, tapi sekarang di Shopee itu sudah jauh lebih bagus ketika kita ada promo-promo yang kita sematkan. Contoh ya, harga produk kita ini 100.000, tapi kita punya voucher toko untuk pembelian minimal 100.000, diskon 5.000. Langsung nantinya harga yang muncul di hadapan konsumen adalah 95.000. Nah, ketika teman-teman di sini ingin menarik perhatian awal, pastikan promo-promo, fitur-fitur juga bisa digunakan. Contoh voucher khusus produk, voucher ikuti toko, ataupun voucher toko itu bisa digunakan. Bahkan kalau mungkin teman-teman di sini rajin untuk ikut campaign, ya ikuti aja supaya nanti muncul harganya itu menarik. Karena siapa sih yang belanja nggak lihat harga? Mayoritas masih pada lihat harga. Mereka pun diskon yang kita anggap mungkin tidak seberapa, tapi mereka senang dapat diskon. Contoh diskon 1.000, 2.000, mereka tetap senang kok. Jadi pastikan gunakan hal-hal yang bisa memancing mata dan menarik mata konsumen untuk mau belanja di toko kita. Paling tidak pertama mau klik dulu. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus sering-sering lihat di sini apakah ada kompetitor baru. Ya, saya rasa setiap hari selalu akan ada potensi muncul kompetitor baru. Anda cek di bagian nama tokonya atau mungkin gambar produk yang Anda lihat nih asing.
sebelumnya nggak ada, tapi kenapa ada di halaman pertama? Nah, itu berarti adalah calon kompetitormu. Kita harus pahami bahwa toko baru ini memiliki slot khusus, di mana ketika ada toko baru, Shopee pasti akan testing nih, akan beri dia ruang untuk ini tokonya apa, tokonya potensial atau enggak. Kemudian dia akan beri extra traffic naik dulu. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa yang toko baru ini biasanya mereka sudah berjualannya mengikuti era yang sekarang. Era yang sekarang itu seperti apa? Mereka tidak hanya sekedar foto dan video produk, tapi sudah mulai masuk ke konten, mulai masuk ke live, mulai masuk bekerja sama dengan affiliate. Jadi cara kerja mereka atau cara berjualan mereka sudah mengikuti era sekarang. Sedangkan teman-teman mungkin yang seller lama banyak yang terlena dengan kesuksesan yang dulu, di mana dulu yang penting upload produk, didiamkan aja laku, atau mungkin wah nggak apa-apa kok sampai saat ini hero produk masih laku kok, sudah 8 tahun masih berjalan seperti ini. Tapi kita nggak pernah tahu nanti tahun ke-9 atau tahun ke-10 kalau kompetitormu sangat kuat dan sangat masif, maka itu akan bisa tergeser atau paling tidak kuemu akan dibagi, tergerus. Yang mungkin teman-teman sering alami dulu sehari ordernya 100, sekarang mungkin ordernya 50 atau mungkin 40 dan ngerasa ya sudah mungkin bisanya seperti itu. Nah, padahal sekarang ini kita masuki era persaingan yang jauh lebih ketat, di mana hal-hal yang bisa kita optimalkan harusnya kita mulai mencoba untuk optimalkan. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, kalau teman-temanmu sudah mulai live, kontennya sudah mulai bagus, rutin, ya kamu ikuti bersaing di sana, karena itu adalah salah satu juga sumber traffic yang memunculkan produk kita dan di sana nanti dihitung sebagai CTR. Kemudian yang keempat adalah produk Anda tidak pernah diupdate. Nah, sistem ini tidak suka dengan perubahan yang terus-menerus atau sangat masif atau yang over. Contoh ya, setiap hari kamu ganti foto produk, setiap hari kamu ganti harganya, setiap hari deskripsinya dihapus ganti yang baru. Nah, itu malah nggak suka. Karena dia butuh waktu untuk mempelajari. Tetapi sistem juga tidak suka ketika tidak ada pergerakan. Contoh nih ya, bertahun-tahun nih, fotonya sama terus, videonya nggak pernah ganti, deskripsinya sama, paling cuma otak-atik harga pun jarang, setahun sekali. Nah, sistem juga tidak suka karena dia ngerasa jangan-jangan ini sudah tidak update. Yang sistem sukai adalah apa? Perubahan yang wajar, mengikuti kebutuhan. Contoh ya, sekarang ini di sistem kita semua tahu video live diperhatikan. Oleh karena itu kita tinggal ikuti aja. Contoh nih ya, video produknya kita mulai posting setiap hari di Shopee video dan kemudian kita tautkan dengan produk tersebut. Jadi ada pergerakan, ada kehidupan. Foto produk kalau dirasa memang sudah tidak relate, kompetitor jauh lebih bagus, ada skema yang lebih menarik, ada model foto produk yang terbukti berhasil, kita ikuti. Jadi memang harus ada perubahan, harus ada update supaya sistem menilai toko kita ini masih hidup, teman-teman. Ya, bukan hanya sekedar didiamkan aja berjualan. Mungkin di video tahun lalu ya, kalau teman-teman mengikuti YouTube saya juga pernah share ya, ada salah satu peserta kelas saya yang mengikuti kelas tahun sebelumnya. Jadi ini kan ada kejadian ya, dia ngomong bahwa dia itu mati-matian membangun toko 1 tahun, kemudian tokonya itu sudah dianggap stabil, dia sudah puas dengan omsetnya ya kan, kemudian dia fokus ke usaha yang lain. Dan saya tanya, oh berarti kamu delegasikan ya ke timmu? Enggak, ya sudah tak diemin aja, saya cuma punya tim cetak resi dan packing, tokonya nggak diapa-apain, iklannya didiemin, jalan aja sesuai dengan settingan yang lama. Bahkan pada waktu itu dia iklannya dari manual udah pindah GMV, nggak pindah GMV. Nah, akhirnya apa? Ya dia kemudian ketemu omsetnya turun, makin lama makin kecil. Jadi nggak bisa kalau kita nih jual online hanya diem aja dan berharap omsetnya segitu terus lancar, terus nggak bisa. Harus ada effort, harus ada perubahan, harus ada update karena sistem pun bergerak dinamis. Sistem pun pengen selalu berusaha dapat yang lebih baik dari para seller. Kalau kita tidak bisa mengikuti, ada seller lain yang lebih baik secara sistem, pasti dia akan pindah ke sana. Diberikan ke seller-seller yang dianggap akan lebih baik. Sekarang poin yang kedua, kenapa tiba-tiba produkmu jadi sepi? Nah, setelah tadi kita membahas CTR itu adalah bagaimana kita berjuang untuk mendatangkan pengunjung atau traffic ya. Jadi kan tadi adalah ketika produk kita muncul diklik atau enggak. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tingkat konversi. Nah, teman-teman juga sama, di Shopee kita sudah beri data yang sangat bagus untuk bisa kita olah. Saya akan tunjukkan ya. Oke, teman-teman, seperti data di laptop ini kita bisa lihat ya, ini sama data yang tadi, kita bisa lihat dalam 30 hari di sini ada yang namanya tingkat konversi pesanan. Kita bisa lihat konversinya berapa. Cara menghitung tingkat konversi ini sebenarnya simpel, adalah
jumlah klik dibagi jumlah pesanan. Jadi jumlah pesanannya berapa, tinggal dikalikan 100%. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi di Shopee kita sudah langsung diberikan datanya. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang konversinya 4%, ada yang 2,4, ada yang 2,5, ada juga yang 3%. Nah, di sini teman-teman harus punya batas untuk kira-kira konversi minimal berapa di toko Anda. Nah, ini sekali lagi nanti disesuaikan dengan nilai barang yang Anda jual, atau kalau barangmu nanti mungkin harga produknya sangat bervariasi, ya pakai dari nilai penjualan per pesanan yang Anda bisa lihat di bagian performa toko. Nah, secara sistem sebenarnya Shopee ini mengejar kalau bisa minimal 2%. Tapi mungkin untuk teman-teman yang jualan perhiasan atau jualan komputer, jualan elektronik, 2% itu sangat tinggi. Mungkin teman-teman konversinya hanya 0,5%, itu nggak apa-apa karena kan harga produkmu tinggi. Tapi kalau teman-teman produknya general, paling nggak teman-teman cari di sini minimal 2%. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari data produk ini teman-teman bisa dapatkan performanya mulai turun atau enggak. Kalau konversimu mulai turun, sekali lagi sistem akan mulai meninggalkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas juga kenapa kira-kira konversi di tokomu bisa turun. Poin yang pertama, kenapa konversi kita bisa turun tanpa kita sadari dengan kita sudah berjualan cukup lama, review produk yang kurang bagus atau review jelek itu mulai bermunculan. 1 kita diamkan, 2 kita diamkan, 3 kita diamkan, kita anggap udahlah ini produk udah bertahun-tahun, nggak apa-apa reviewnya mulai bermunculan yang jelek dikit-dikit nggak apa-apa lah. Nah, kita mulai memberikan ruang untuk review jelek mulai masuk dan kita diamkan. Kalau dulu mungkin kita perjuangkan dan sekarang pun kita ngerasa ya sudahlah ini produknya udah tahun-tahunan, nggak apa-apa, aman. Nah, ini sebenarnya juga mulai sinyal-sinyal yang cukup berbahaya. Kalau ada review jelek, walaupun mungkin secara itu cuma 1, cuma 2, sebenarnya sistem tuh membaca. Jadi sistem kan nggak tahu, ini sudah dari dulu lama, tapi dia mulai membaca kenapa mulai ada review jelek. Nah, mungkin teman-teman harus mulai perhatikan kalau hero produkmu sudah mulai ada yang turun, kalau ada review yang jelek gimana diperjuangkan supaya dia mau mengubah reviewnya. Mungkin juga bisa dengan kompensasi atau mungkin dengan lapor CS kalau memang dirasa reviewnya ini nggak mutu, terkesan menjatuhkan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga harus paham bahwa sekarang ini performa toko sangat-sangat dipandang oleh sistem Shopee. Bagaimana kemampuan Anda membalas chat, responsif atau enggak, cepat atau enggak. Bahkan sekarang kita tahu ya, di bagian kesehatan toko itu pun ada, ketika kita berbicara performa chat, ada di mana pembeli bisa komplain tidak puas dengan pelayanan chatting kita. Jadi bukan karena balasnya lambat ya, tapi dia ngerasa nggak puas dengan apa yang kita balas. Itu pun juga bisa menjadi satu poin pelanggaran, di mana konsumen merasa tidak puas dengan apa yang kita layani dari chat. Jadi sangat kompleks teman-teman ya. Kemudian juga selanjutnya yang masuk dalam performa toko adalah kecepatan pengiriman. Sekali lagi ya, seller-seller baru itu masih pada semangat. Ketika ada 1 order seneng banget, kirimnya cepet banget. Tambah 10 order makin semangat, 100 order makin semangat. Teman-teman yang sudah berjualan lama kadang terlena. Alah nih udah biasa lah, order banyak aku ya udah ngalami. Biasanya juga segini nggak apa-apa, santai aja nanti kirim. Nah, di sini sistem sekali lagi menilai kecepatan pengiriman itu juga berpengaruh. Oleh karena itu kalau konversimu udah turun, coba cek apakah kecepatan pengiriman pesananmu juga mulai melemah, mulai turun. Nah, juga selanjutnya konversi itu bisa turun kalau teman-teman juga tidak update dalam hal tampilan. Dari thumbnail, dari video, dari experience bagaimana konsumen ini melihat produk Anda sehingga terkesan produk Anda ini jadul atau ketinggalan. Maka konsumen akan bisa beralih ke toko baru yang tampilannya lebih menarik dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik maupun benefit yang lebih menarik. Contoh ada bonusnya, ada garansinya, ada pelayanan after sale-nya. Nah, itu bisa membuat konversi di toko Anda juga mulai turun. Nah, setelah teman-teman mengetahui kenapa kira-kira produkmu itu bisa turun, sekarang saya akan berikan tips untuk bagaimana menghidupkannya lagi atau membangkitkannya lagi. Yang pertama, teman-teman jangan langsung menyerah, jangan langsung kemudian tutup akun, hapus produk, kemudian pindah kategori lain, tapi coba lakukan ini dulu. Yang pertama, teman-teman harus mulai berani untuk merubah thumbnail. Coba update thumbnail Anda, foto utama Anda dengan sesuatu yang terkini, ya, yang memang menarik konsumen. Kasih video yang terbaru. Nggak apa-apa, dirubah dulu aja. Perubahan itu butuh waktu, nantinya teman-teman testing. Belum tentu sekarang dengan gaya model A langsung naik lagi. Kalau memang nggak bisa, nanti bisa coba gaya model B. Nggak masalah. Yang penting Anda mulai berusaha mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh dari tampilan produk Anda, sehingga mengundang konsumen kembali ke toko
toko Anda. Nah, setelah teman-teman di sini sudah merubah fotonya, ada videonya, dirasa sudah update, teman-teman juga bisa berusaha mencari tambahan pengunjung dari luar Shopee. Contohnya dari apa? Dari TikTok, dari IG, dari branding teman-teman. Anda juga rajin posting konten di IG, posting konten di TikTok, dan berharap produk Anda itu mulai dikenal kembali. Orang mulai tahu, libatkan afiliator, tidak hanya dari Shopee, tapi dari TikTok juga. Bahkan sekarang pun, kalau afiliator-afiliator yang sudah matang, dia bisa juga jualan di IG maupun jualan di YouTube nantinya. Nah, perbanyak resource untuk kembali memperkenalkan produk Anda. Di awal kejar penjualan dulu. Anda bisa berikan diskon, Anda bisa berikan promo yang menarik supaya apa? Produkmu tuh naik dulu. Kalau terjadi penjualan, produkmu akan mulai hidup kembali. Sistem akan mulai melihat, oh ini produknya sudah mulai naik lagi. Nah, di sana ada peluang untuk produk Anda bisa bangkit kembali. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir, setelah teman-teman melakukan itu semua, jangan lupa Anda harus memberikan sinyal kehidupan kepada sistem. Dengan cara apa? Upload produk baru. Kemudian Anda mulai itu edit-edit produk-produk yang lama yang sudah nggak laku, perbarui semua. Tambahkan foto dan video terbaru, kasih diskon harga, ikut campaign. Bahkan kemudian kalau teman-teman ingin mulai membangun tokomu lagi, ikut program berbayar dari Shopee. Nggak apa-apa, ini semua bukan berarti dalam rangka Anda makin boncos atau makin rugi, tapi ini dalam rangka investasi untuk menghidupin produk Anda. Anda investasi di konten setiap hari sehingga tokomu tuh aktif, tokomu tuh ada kehidupan. Sistem akan suka dengan toko yang aktif, yang ada kehidupan. Nah, dari sini teman-teman bisa mulai mencoba. Ya, kalau teman-teman baru ngalami dan Anda mungkin sudah stuck, Anda bingung, dan kemudian Anda merasa Shopee udah nggak suka dengan toko Anda. No. Itu semua hanya sistem. Itu semua hanyalah perhitungan matematis dari sistem. Kalau Anda menyenangkan sistem, Anda mulai memberi makanan ke sistem, asupan yang baik, sistem akan kembali kepada Anda. So, teman-teman bisa dicoba ya. Cek dulu data performa tokomu, performa per produkmu, apa yang jadi masalah. Jadi Anda bisa memberikan solusi sesuai dengan permasalahan setiap produk. Jangan hanya hantam iklan, karena rata-rata mereka merasa iklan tuh jimat. Ketika ngeluarin duit, banyak iklan, banyak orang yang masuk ke toko Anda tapi yang nggak beli. Produkmu nggak menarik, tampilanmu jadul, kurang meyakinkan, orang jadi takut belanja di toko Anda. Perbaiki dulu internalmu, tampilanmu, semangat dari produkmu itu sendiri. Ketika ada tampilan yang baru, konsumen juga pasti akan bisa melihat, oh ini sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Dan ingat, konsumen itu banyak teman-teman. Kalau yang dulu sudah pernah beli di tokomu, udah bosen, nanti ada konsumen baru. Ya, bahkan konsumen yang lama kalau tampilannya baru, tampilannya lebih menarik, dia pun bisa beli barang lagi di tempatmu. Jadi, selalu banyak kemungkinan teman-teman yang bisa teman-teman coba. Yang penting teman-teman jangan hanya stuck di satu permasalahan, tapi gimana teman-teman bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.